Itu mending kamu sekarang saya injilin, ya biar kamu sehat. Kita bahas tentang apa yang kamu tuduhkan, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi palsu. Kita bahas itu, dan saya pun membuktikan kepadamu bahwa Yesus itu adalah Tuhan palsu, gitu loh. Nah, saya awali ya. Pertanyaan pertama, nanti kamu juga akan bertanya kepada saya tentunya. Pertanyaan pertama, siapa nabinya orang Kristen? Nabi mana yang diutus untuk mengajarkan kekristenan? Silakan. Pertanyaan yang bagus adalah bukan siapa nabi yang mengajarkan kekristenan. Itu pertanyaan yang tidak bagus. Ya, pertanyaan yang baik adalah siapa yang mengajarkan kekristenan. Gitu. Bukan siapa nabi yang mengajarkan kekristenan, siapa yang mengajarkan kekristenan. Itu baru akademi. Pertanyaan akademis itu. Ya, bukan saya mengajarkan ya bro ya, tapi saya ingin meluruskan bahwa ya, siapa yang mengajarkan kekristenan gitu. Kalau masuk ke sana, siapa yang mengajarkan kekristenan, kita harus kupas Kristen itu artinya apa, asal mula kalimat itu dari mana. Ya, terus sebelum munculnya kata Kristen, apa julukan kepada mereka. Begitu. Kalau mau meneliti seperti itu, bukan datang langsung nanyain gitu siapa nabi yang mengajarkan Kristenan. Pertanyaannya salah itu ya. Pertanyaannya salah. Pertanyaan yang benar adalah siapa yang mengajarkan kekristenan gitu. Seluruh ajaran yang diimani sebagai ajaran yang bersumber daripada Allah atau Tuhan itu otomatis diajarkan oleh Nabi. Ya, dengan penjelasan Anda, saya memahami bahwa Kristen itu tidak diajarkan oleh Nabi. Makanya Anda mencoba untuk salto, ya, mengalihkan pertanyaan saya dengan asumsi yang Anda punya. Kembali saya ingin bertanya sama Anda, kalau Nabi Musa mengajarkan Bani Israel bagaimana menyembah kepada Hasem atau Allah, bagaimana kemudian Daud, Salomo, semua nabi mengajarkan menyembah kepada Allah atau Tuhan. Nah, kemudian muncul sekte Kristen mengaku pengikut Yesus konon. Maka muncul pertanyaan, siapa nabi yang diutus untuk mengajarkan Kristen, mengajarkan menyembah kepada Yesus? Nabi mana itu? Coba Anda tunjukkan. Silakan. Bro, ada beberapa koreksi yang saya mau sampaikan. Lu bilang Hashem itu adalah Allah. Ya, bukan bro. Ya, Hashem itu bukan Allah yang lu sembah. Ya, betul ini bro. Bukan Hashem itu bukan Allah. Allah itu adalah nama pribadi. Ya, Hashem itu punya nama pribadi. Ya, tertulis di situ adalah Yod He Vav He. Dan itu tidak dibaca Allah. Ya, itu dibaca Adonai atau Hashem. Gitu bro. Ya, saya kembali. Saya kasih tahu, pertanyaan lu itu tidak akademis ya. Bukan mengalihkan pertanyaan, mengalihkan pembicaraan, tetapi meluruskan ya. Pertanyaan akademis adalah ingat ini baik-baik ya. Siapa yang mengajarkan kekristenan? Gitu. Itu yang akademis, bro. Ya. Jadi ya begitu, bro. Ya, diingat itu baik-baik, bro. Saya rasa keilmuan Anda belum sampai ke sana. Jadi jangan membahas tentang Allah, tentang Hasem. Ilmu Anda nggak ada. Yang Anda pahami adalah Zeus atau Theos pagan Yunani yang kemudian Anda
jadikan Yesus, Anda nobatkan Yesus sebagai penjelmaan daripada Theos. Jadi gini, saya ingin Anda itu menjelaskan ya, sesuai dengan paparan-paparan Anda secara akademis katanya, iya kan? Kristen itu kan ajaran yang bagaimana kemudian umatnya mengaku dekat kepada Tuhan, menyembah kepada Sang Pencipta katanya, lalu kemudian punya kitab suci, dan tentu kitab suci ini diajarkan oleh para nabi, kan gitu ya. Makanya muncul pertanyaan, kalau Anda mengatakan siapa yang mengajarkan Kristen, ya sama aja, nabi mana yang mengajarkan Kristen? Silakan Anda tunjukkan. Saya harus berawal dari situ, karena kitab yang Anda ambil dari agama lain, di dalam kitab bilangan di dalam kitab ulangan, itu jelas dikatakan bahwa jika di tengah kamu ada seorang nabi, maka aku Allah akan menyatakan diri kepada nabi tersebut dalam penglihatan dan di dalam mimpi. Nah, jika benar Kristen itu diajarkan melalui oknum yang mendapatkan dirinya di mana Allah menyatakan diri kepadanya, seperti yang bukan ulangan ya, tetapi bilangan 12 ayat 6. Nah, di situ kan jelas bahwa yang menerima firman itu adalah orang-orang yang menerima penglihatan dari Allah. Nah, di situ Allah kategorikan mereka ini adalah seorang nabi. Yang mendirikan Kristen adalah orang yang konon ceritanya diberi amanah untuk di mana Allah menyatakan diri kepadanya. Nah, makanya saya tanya, siapa sih nabi Kristen yang mengajarkan Kristen? Itu yang perlu Anda jawab. Silakan. Siapa Hashem, siapa Allah, siapa Theos, siapa Zeus. bro ha, itu sudah dibahas itu, bro. Ya, bukan berarti saya saya tidak tahu itu ya, bukan saya tidak tahu ya, saya paham itu kok, bro. Ya, ketika lu bilang Allah itu adalah Hashem, maka saya langsung menanggapi, Allah yang lu sembah itu bukan Hashem. Allah itu adalah nama pribadi ya. Kalau Allah bukan nama pribadi ya, berarti yang lu sembah adalah Yod He Vav He, yang disebut adalah Hashem itu sendiri. Begitu, bro. Tapi kalau itu nama pribadi, bagi Allah itu nama pribadi, dan Hashem juga punya nama pribadi, yaitu Yod He Vav He. Gitu. Begitu, bro. Tulisan piktografnya juga ada. Begitu ya. Ya udah, saya saya merendahkan diri lah ya, gitu ya. Dalam hal itu lu hebat ya, tapi saya bisa katakan bahwa lu juga tidak punya ilmu mengenai itu ya. Memahami Hashem dengan Allah aja lu payah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bro ya, saya kembali lagi ya, bahwa pertanyaan yang berbobot adalah ya, siapa yang mengajarkan kekristenan ya, bukan siapa nabi yang mengajarkan kekristenan, siapa yang mengajarkan kekristenan. Itu pertanyaan yang bobot ya, itu berbobot namanya ya. Yang lain pertanyaan lu itu nggak berbobot tuh ya. Sebenarnya siapa itu nggak ada bobotnya tuh. Bukan, maksudnya begini, pertanyaan siapa nabi yang mengajarkan kekristenan itu pertanyaan tidak berbobot sebenarnya ya. Pertanyaan yang berbobot yang kedua adalah ajaran kekristenan itu apa sebenarnya, gitu. Itu yang berbobot, bro ya. Kalau lu mau meneliti, begitu dia ya, ajaran kekristenan itu apa sih, bukan siapa gitu, bukan siapa yang bukan nabi siapa yang mengajarkan. Tidak seperti itu yang berbobot.
ajaran kekristenan itu apa? Itu yang berbobot. Dan yang berbobot yang kedua adalah siapa yang mengajarkan kekristenan, bukan siapa nabi yang mengajarkan kekristenan. Nggak ada bobotnya itu. Ya, memang itu pertanyaan bagus, betul itu pertanyaan. Saya akui itu pertanyaan, tapi itu nggak berbobot. Ya, nggak ada skornya. Ya, apa ya? Saya bisa katakan itu neto ya, neto. Ya, apa lu tahu artinya neto? Ya, begitu. Orang yang berilmu akan memahami dengan baik bahwa Allah atau Hasem punya perjanjian kekal. Di dalam kitab Kejadian 17, ya tepatnya ayat 7 kalau saya tidak salah ingat. Di situ Hasem, ya, atau sembahan Bani Israel berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi sembahan Abraham, sembahan anak-anaknya Abraham secara turun-temurun. Aku akan menjadi Allahmu, Allah anak keturunanmu secara turun-temurun. Jadi kalau saudara itu punya ilmu, Anda tidak berkelit dari pertanyaan saya dan mencoba untuk lari dengan materi baru, di mana materi itu akan membuat kamu terkubur secara hidup-hidup. Ya, aku akan mengadakan perjanjianku terhadap engkau Abraham. Ya, perjanjianku itu adalah perjanjian kekal. Apa itu? Aku akan menjadi Tuhanmu. Aku akan menjadi Allahmu. Aku akan menjadi sembahanmu dan sembahan keturunanmu secara turun-temurun. Kamu nggak paham sampai di situ. Jadi kalau Bani Israel, Bani Ismail memiliki sembahan, tentu sembahan yang sama, karena itu sudah diperjanjikan oleh Allah itu sendiri, merupakan perjanjian yang kekal. Baca kitab Kejadian 17 ayat 7 kalau kamu ada ilmu. Tapi bukan itu yang kita jadikan materi bahasan. Saya hanya ingin tahu siapa nabi yang mengajarkan ajaran Kristen. Sekarang kamu berkelit, kamu mengatakan salah, pertanyaanmu itu salah. Yang benar adalah siapa yang mengajarkan Kristen. Nah justru itu yang mengajarkan menyembah Yesus itu nabi siapa? Yang mengajarkan ibadah hari Minggu itu nabi siapa? Yang mengajarkan membatalkan Torah itu nabi siapa? Yang mengajarkan makan babi, yang mengajarkan koar-koar di gereja itu nabi siapa? Itu yang perlu kamu jelaskan supaya ketahuan asal-usul Kristen itu dari mana. Dengan caramu berkelit menyembunyikan identitas siapa pengajar Kristen, maka di situ sangat nyata Kristen itu bukan berasal dari ajaran para nabi. Dengan tidak berasal dari ajaran para nabi, maka benarlah yang dikatakan Al-Quran bahwa orang-orang terdahulu gemar merubah-rubah firman Tuhan dan mengatakan apa yang ditulis dengan tangannya sendiri, dari mulutnya sendiri, bahwa itu adalah firman Tuhan. Benar. Sekarang terbukti, kamu penyembah Yesus yang adalah manusia tidak bisa membuktikan kepada kita siapa nabinya Kristen. Sekian banyak nabi yang diutus oleh Allah, Kristen tidak mampu menunjukkan satu pun nabi yang mereka punya. Kenapa? Karena tidak ada nabi yang diutus dari Yunani. Aduh, ambil perjanjian dengan Abraham. Ya, Abraham punya istri, namanya Sarah dan Hagar. Ya, Hagar itu adalah pembantu. Ya, dan itu bukan istri sahnya. Istri sahnya adalah siapa ini? Sarah. Ya. Abraham memperistri si Hagar atas usulan daripada si Sarah istrinya, sehingga mengambil Hagar menjadi istrinya. Karena waktu itu si
si Sarah mandul waktu itu, gitu ya. Itu kisahnya. Dan kisah perjanjian kisah perjanjian keturunannya itu, ya itu betul ada di ayat itu ya. Tetapi yang masih menyembah Hashem sampai sekarang ini adalah punya nama pribadi ya. Orang Yahudi menyebutnya itu Adonai, menyebutnya Hashem. Yang tertulis dalam kitab Tanakh itu adalah Yod-Heh-Vav-He ya, begitu. Sedangkan ya orang Muslim, orang Islam menyembahnya siapa? Menyembahnya kepada Allah. Itu nama pribadi, bro. Allah dan Hashem jangan dicampur adukan. Itu bukan nama yang satu ya, bukan ya. Mungkin ya di perjanjian itu ya dijanjikan kepada Abraham ya, keturunannya turun temurun contohnya gitu ya, itu disampaikan. Tetapi ada beberapa orang ketika sampai pada Muhammad ini sudah kacau ya. Pada zaman Muhammad ini sudah kacau, begitu ya. Kaum Kedar ya sudah dikacaukan oleh Muhammad, begitu. Keturunan Muhammad itu banyak ya, banyak seperti bintang di langit, pasir di laut. Bukan cuma bukan cuma keturunan Ishak dan keturunan Ismail, bukan, banyak banget ya keturunan Abraham ini turun temurun. Dan salah satu, wajar aja kalau salah satu dari keturunannya ini yang tidak menyembah kepada Hashem ya, kita tarik undur waktunya lagi ya, pada zaman Adam dan Hawa ya kan. Yang ada cuma satu, yaitu Hashem, Elohim, Yod-Heh-Vav-He. Zaman Nuh, siapa yang ada? Yod-Heh-Vav-He ya, Hashem, Adonai, Abraham, turun temurun. Dan sampai sekarang orang Israel, orang Yahudi menyembah sang Hashem, Yod-Heh-Vav-He. Lah, Islam dikacau pada zaman Muhammad ya. Disinilah kacaunya pada zaman Muhammad. 500 tahun ya, 500 tahun setelah Yeshua Mashiach meninggal atau bangkit ya, 500 tahun. Begitu, bro, kalau memahami hal kesana ya gitu. Nah, kembali lagi saya katakan bahwa pertanyaan lu itu tidak berbobot ya, tidak berbobot. Bukan siapa nabi yang mengajarkan kekristenan. Penekanannya bukan siapa nabi ya, bukan penekanannya ke sana, tetapi siapa yang mengajarkan kekristenan gitu. Bukan nabi siapa ya. Itu pertanyaan yang tidak bagus ya, tidak bagus. Pertanyaan yang bagus adalah ya, siapa yang mengajarkan kekristenan? Ajaran Kristen itu apa? Itu yang berbobot, bukan siapa nabi gitu. Saya tidak menyembunyikan. Justru saya mengeksposisi daripada kekristenan itu begitu memang ya gitu. Kalau mau meneliti seperti itu, bro, bukan saya ajarin ya, tapi mau meneliti seperti itu ya. Kekristenan itu apa? Asal mula kata Kristen dari mana? Sebelum disebut Kristen, mereka orang-orang kelompok ini disebut apa? Semua ada di dalam Alkitab gitu, bro ya gitu. Saya ingin sampaikan satu hal sama bro ya.
tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan selain daripada Yesus Masya. Lu bro, tinggalkan Islam dengan segera ya. Tinggalkan Islam dan tinggalkan Muhammad. Sembahlah Hashim di dalam Yesus Masya. Gitu bro. Kamu mau salto kemanapun tetap aja kamu ketampar. Kau mengatakan Hasem. Emang Yesus itu Hasem yang kau sembah? Jadi percuma. Sekarang kamu menghujat lagi Abraham. Padahal Allah sudah menerangkan di dalam kitab Kejadian. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Lagi-lagi kamu pamer kebodohan mengutuk Abraham. Kamu katakan Abraham itu istrinya budak. Kamu katakan dia itu Hagar itu bukan istri yang sah. Berarti Abraham berzina dong. Berarti Ismail anak haram dong. Lagi-lagi kau mengutuk Abraham. Makanya saya bilang, ya, sebagai penginjil saya itu kecewa dengan kalian. Mulut kalian aja yang besar, tapi ilmu kalian itu nggak ada gitu loh. Itu yang membuat saya kesal itu gitu. Ya, ini sudah 5 grup saya masuk, ya, grup Kristen. Tapi tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa berdebat dengan ilmu gitu. Hanya mampu mengatakan secara akademis, ya. Tapi faktanya situ nggak bisa menunjukkan sisi keakademisan Anda. Iya toh? Anda tidak bisa hanya mengutuk Abraham yang Anda bisa. Makanya saya katakan samamu, ini saya sedang ingin tahu siapa nabi yang mengajarkan Kristen. Kamu nggak bisa menunjukkan. Kenapa? Karena memang tidak ada nabi yang Kristen. Kristen itu tidak diajarkan oleh para nabi. Itu aja yang kamu perlu pahami, ya. Jadi materi ini saya tekankan samamu, materi yang khusus kamu tempati sembunyi ini tentang Abraham. Di Kejadian 12 ayat 3 itu jelas Allah mengatakan kepada Abraham, Abraham, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau. Itu janji Allah kepada Abraham. Nah sekarang kamu mengutuk Abraham. Kamu katakan Hagar itu budak, kamu salah. Kamu salah. Hagar itu adalah anak seorang raja, asal kamu tahu. Ya. Hagar itu adalah anak seorang raja di Mesir. Ngerti nggak? Kalau berbicara mengenai Mesir, maka Mesir itu pernah menjadi majikannya Bani Israel. Ngerti? Musa harus kamu pahami, Musa itu diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan orang tuanya Hagar. Sampai sini kamu paham nggak? Ya, kamu sebagai orang dewasa buka dong akal sehatmu. Kamu kelihatannya nggak ngerti, kamu diskusi dengan siapa gitu. Ya, Hagar itu adalah putri seorang raja besar di Mesir, di mana Mesir, ya, bapaknya dia disebut sebagai Fir'aun. Namun Fir'aun yang dimaksud di sini bukanlah Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, tapi Fir'aun lain yang diceritakan di dalam Al-Quran maupun yang diceritakan di dalam Gospelmu, dalam kitab yang kamu ambil dari Bani Israel. Jadi Hagar itu bukan budak. Yang keturunan budak itu Sarah. Kalau Anda mau tahu, kenapa saya katakan demikian? Karena dia dari Israel. Israel budak daripada bangsa Mesir. Sementara bapak daripada Hagar itu adalah seorang raja di Mesir. Berarti bapaknya Hagar memperbudak Sarah dan keturunannya. Itu yang betul. Ya. Saya lihat dari pagi sok-sokan gitu. Mau membahas tentang Rasulullah Muhammad SAW itu nabi palsu. Nah sekarang justru agamamu yang saya buktikan agama palsu. Sebagai agama yang membawa-bawa ajaran Bani Israel. Tunjuk nabimu aja kamu nggak bisa. Menandakan bahwa memang agamamu itu ya asal-usulnya dari Yunani. Dibawa oleh penjajah Romawi. Itu loh. Ya. Jadi kamu harus tahu, kamu itu sedang mengutuk Abraham. Makanya kamu tidak akan pernah bisa menemukan titik kebenaran dalam hidupmu. Oleh karena kamu sudah dikutuk oleh Allah. Dikutuk oleh Tuhan. Lalu kemudian kau katakan Allah itu bukan Hasem, Hasem itu bukan Allah. Inilah akibat kutukan itu. Kamu nggak mampu menerima kebenaran.
Sudah jelas-jelas, wahai Abraham, aku berjanji dengan perjanjian kekal kepadamu. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Kamu ingin mengatakan Ismail itu bukan keturunannya gitu? Hah? Apa kamu ingin jauh lebih parah lagi mengutuk Ismail itu adalah anak-anak ayam gitu maksudmu? Kamu nggak mau mengakui dia sebagai anak Abraham? Ya, jangan gila dong. Kamu tuh harus tahu, orang kedua yang menerima perintah perjanjian kekal untuk sunat itu Ismail. Ya, Ismail itu adalah anak Abraham. Meskipun kitabmu yang hanya terjemahan itu menyampingkan, menyepelekan, membuang Ismail di dalam sejarah keturunan Abraham. Ngerti kamu? Penyusup aja kok belagu kau. Jadi saya tanya samamu ya, siapa nabi yang mengajarkan kau menyembah kepada Yesus? Jawab. Kalau tidak ada, berarti ajaranmu bukan berasal dari para nabi. Kalau ada ajaran yang mengatasnamakan nabi-nabi, tetapi tidak ada nabi yang mengajarkan itu, berarti itu adalah nabi palsu. Ya sudah, kamu jawab aja sekarang. Siapa yang mengajarkan kekristenan? Ya, saya tunggu. Tunjuk, jangan kau katakan Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yang Yesus ajarkan adalah bagaimana kemudian Bani Israel menyembah kepada Allah. Ngerti ya? Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Ya, itu saya bisa jelaskan terlebih dahulu. Saya bisa jelaskan nanti. Jawab aja dulu, siapa nabi yang mengajarkan kekristenan? Silakan. Bro, ada beberapa koreksi yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah mengenai Abraham ya. Abraham, saya tidak mengutuk, saya menyampaikan kejujuran Alkitab. Ya, status Hagar ketika dia sampai di dalam keluarga Abraham, maka statusnya adalah sebagai budak. Ya, hambanya, hamba atau budaklah di dalam keluarga Abraham. Begitu statusnya begitu. Ya, dan istri sah daripada Abraham itu adalah Sarah. Ya, saya berbicara waktu itu. Ya, istri sah daripada Abraham itu adalah Sarah. Dan Hagar itu bukan istri sahnya, sekalipun itu adalah diizinkan oleh si Hagar, tapi itu tidak sah. Itu hanya diizinkan oleh Sarah. Dan ketika diizinkan oleh Sarah, itu tidak dikatakan zina. Ya, itu tidak dikatakan zina, tidak. Saya tidak berkata itu zina, tidak. Lu yang bilang itu zina, ya. Begitu bro, untuk penjelasan itu. Hashem, ya, Hashem, saya katakan Hashem itu bukan Allah, ya, bukan Allah. Kalau lu percaya Allah itu nama pribadi, ya, maka pasti lu akan mengakui bahwa Yod He Vav He itu adalah nama pribadi. Ya, memang betul, memang betul bahwa dari disampaikan kepada janji itu kepada Abraham, keturunanmu, kepada janji keturunanmu. Betul itu ayat itu, ya, itu betul. Tapi keturunan Abraham yang mana? Ya, turun temurun. Begitu. Keturunan Abraham ini banyak, bagaikan bintang di langit dan pasir di bumi. Begitu. Keturunan yang mana? Anak perjanjian itu siapa? Gitu. Kalau kita masuk ke sana begitu, bro. Ya, kita harus berani mengeksposisi ke sana. Gitu. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tetap saya berkata bahwa pertanyaan itu tidak berbobot. Siapa nabi yang mengajarkan kekristenan? Itu pertanyaan yang tidak berbobot. Nggak ada skornya, nggak ada nilainya. Yang ada nilai adalah siapa yang mengajarkan
kekristenan. Dan yang kedua adalah apa ajaran kekristenan itu. Itu yang berbobot. Jangan tidak, penekanannya bukan kepada siapa nabi yang mengajarkan, bukan, tetapi siapa yang mengajarkan, bukan siapa nabi, siapa yang mengajarkan tentang kekristenan. Ya, begitu bro. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya ingin mengomentari bahwa Yeshua Masih tidak pernah mengajarkan tentang agama Kristen. Ya, siapa yang mengajarkan agama? Kenapa? Maksudnya begini. Ngapain Yeshua Masih mengajarkan agama Kristen? Tidak ada. Yeshua Masih mengajarkan bagaimana mengikut Dia. Makanya di dalam kisah Yeshua Masih, dalam kisah Injil, dia katakan, ikutlah aku, follow me. Ya, ikut aku. Begitu bro. Ya, jadi Yeshua Masih tidak pernah mengajarkan tentang agama Kristen. Ya, tetapi yang mengajarkan itu adalah titik-titik. Begitu. Ya, seperti itu bro. Saya belum kasih tahu itu ya, karena pertanyaan bro belum berubah ya, gitu bro. Atau saya kasih bocoran seperti ini ya. Saya mau kasih bocoran seperti ini. Ketika Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai ke-20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dia katakan, pergilah ke seluruh dunia, ya, ajarkan Injil, baptis orang percaya. Disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada murid-murid, ya, dan murid-murid ini, ya, menyampaikannya di seluruh dunia. Murid-murid ini, ke-12 pengikut itu, mulai dari Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan seterusnya. Mereka bergerak menyampaikan, memberitakan bagaimana menjadi pengikut Yeshua Masih, termasuk Paulus. Bagaimana caranya menjadi seorang pengikut Yeshua Masih. Ya, jadi ingat, bukan Yeshua Masih mengajarkan agama Kristen. Salah lu bro, ya, salah. Bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah ya, Yeshua Masih mengutus para pengikutnya. Para pengikutnya ini ada banyak nih. Ada yang kelompok 12, ada yang kelompok 70, ada yang kelompok 120, ya, dan banyak kelompok-kelompok lain, ya, seperti itu. Dan nama-namanya ada di situ bro. Itu dia. Kalau mau meneliti Alkitab seperti itu, bukan siapa nabi yang mengajarkan agama Kristen. Tidak seperti itu. Bukan begitu pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang baik adalah siapa yang mengajarkan kekristenan, bukan siapa nabi yang mengajarkan agama Kristen, bukan siapa nabi yang mengajarkan kekristenan. Pertanyaannya tidak akurat, tidak baik, tidak bagus ya. Mohon diperbaiki pertanyaan itu bro ya, supaya bro mengerti. Suaramu di sini kelihatan kali kau bisik-bisik ya. Jadi saya harus betul-betul menempelkan HP ini ke kuping baru bisa saya dengar. Tidak seperti tadi waktu pertama lantang. Giliran ditanya siapa nabi yang mengajarkan Kristen, karena memang tidak ada, Kristen itu bukan ajaran nabi-nabi, maka suara Anda mengecil setelah menghilang hampir sejam. Oke, saya tidak mau mengomentari ketidaktahuan Anda tentang Abraham, ketidaktahuan Anda tentang apapun itu yang Anda terangkan tadi, karena saya tahu ilmu Anda terbatas. Saya ingin fokus kepada tema siapa nabi yang mengajarkan tentang kekristenan. Siapa nabi yang mengajarkan tentang Yudaism? Musa.
Siapa nabi yang mengajarkan tentang kekristenan? Tidak ada. Siapa nabi yang mengajarkan tentang Islam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas Anda imani atau tidak, yaitu derita Anda. Yang pasti yang mengajarkan Islam menurut iman kami adalah seorang nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kristen ternyata tidak diajarkan oleh para nabi. Kemudian Anda ingin mencoba mengibolin orang dengan Anda mengutip Matius 28. Hati-hati Anda. Berbicara dengan Matius 28 itu, Anda nanti ketampar sendiri dengan dalil-dalil itu. Di mana ketika saya minta Anda membuktikan tanda-tanda yang menyertai orang percaya, habis Anda. Ya, begitupun dengan Markus 16 ayat 9 sampai ayat 20 yang sekaitan dengan dalil-dalil yang tidak ditemukan di Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus itu, habis Anda. Kenapa Anda bersikukuh untuk tidak mau pertanyaan saya itu membahas tentang kenabian? Karena ajaran Anda tidak diajarkan oleh para nabi. Sementara seluruh sumber yang berkaitan dengan agama langit, tentu yang mengajarkannya itu adalah seorang nabi. Nabilah yang mengajarkan bagaimana kemudian manusia bisa mengetahui baik yang benar dan siapa penciptanya. Itu yang mengajarkan adalah seorang nabi. Ketika ada sosok yang bukan nabi mengajarkan suatu agama, mengajarkan sebuah konsep, mengajarkan rumusan-rumusan tentang akidah, maka tinggalkan ajaran itu karena tidak bersumber daripada ajaran nabi. Ya, kata Allah jelas di dalam bilangan, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Allah akan menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui mimpi dan melalui penglihatan nabi tersebut. Nah, jika seorang nabi, jika seorang yang diakui sebagai pengajar, tapi ternyata dia itu bukan seorang nabi, maka jangan kamu percaya, karena ajarannya itu bukan dari Tuhan. Kalau ajarannya dari Tuhan, maka otomatis dia adalah nabi. Bilangan 12 ayat 6. Itu perlu saya ajarin Anda. Jika ada seorang nabi di antaramu, ini nabi maksudnya siapa? Pengajar. Aku akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, dan aku akan berbicara kepadanya melalui mimpi. Jadi keluar daripada kategori ini bukan nabi. Keluar daripada kategori nabi bukan penyampai firman. Jika bukan penyampai firman, maka dia adalah penyesat. Nah, muatan-muatan yang termuat di dalam konsep akidah orang Kristen adalah muatan-muatannya yang konon diimani sebagai kalamullah, firman Allah. Tapi anehnya, ternyata jangankan nabi-nabi, Yesus pun Anda akui tidak mengajarkan tentang Kristen. Jadi kalau Yesus aja tidak mengajarkan Kristen, itu sudah nyata Kristen itu sesat. Karena tidak diajarkan oleh Yesus. Udah selesai. Jadi kalau Anda ingin mencoba sembunyi, berkelit tentang pembahasan ke Abraham, no, ilmu Anda minim, sangat minim, jauh, belum sampai ke sana Anda. Memahami tentang siapa pengajar Kristen aja Anda sembunyikan dengan Anda mengatakan titik. Ada apa? Kenapa kamu harus menyembunyikan? Sementara buah dari penyesatan si iblis itu sudah ketahuan bahwa ajarannya tidak bersumber daripada pengajaran Nabi. Sebuah konsep keyakinan yang tidak berasal daripada Nabi itu pasti adalah ajaran buatan manusia. Contoh, Hindu. Nabi mana yang mengajarkan tentang Hindu? Nggak ada. Nabi mana yang mengajarkan tentang Buddha? Nggak ada. Nabi mana yang mengajarkan tentang Kristen? Tidak ada. Berarti, ya Buddha dan Hindu sama-sama pagan. Itu udah pasti. Karena ajaran seorang Nabi itu sudah pasti tidak ada keraguan berasal daripada Allah. Anda tidak percaya Quran? Boleh. Tapi apakah Anda juga tidak percaya bilangan? Di mana agama Kristen itu tidak punya pijakan jelas selain daripada mengambil kitabnya agama lain, yaitu agama Yudaism. Ya, jadi dengan kata lain, Anda sudah putus asa membuktikan agamamu tidak memiliki konsep kenabian.
Ya, di grup Kristen yang satu tadi ada yang mengatakan Nabi Kristen itu ada 24. Salah katanya. Diralat lagi, Nabi Kristen itu bukan 24, banyak katanya. Ya, salah satunya Nabi Musa. Oh, tunggu dulu, jangan mimpi Anda. Nabi Musa itu adalah nabi yang mengajarkan tentang tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang nusul menjadi makhluk. Jadi kalau ada agama yang mengajarkan Tuhannya adalah manusia, jangan gila dong. Itu bukan agama benar. Itu agama sesat. Ya, pesan saya kepada Anda, jika ternyata agama Anda tidak diajarkan oleh Yesus, tinggalkan agama itu. Karena dia akan menggiring Anda ke neraka. Seindah dan secantik apapun lisan atau tulisan yang ada di dalamnya, jelas agama Anda adalah agama setan. Karena tidak berasal daripada Yesus. Paham sampai sini? Luar biasa penyampaianmu, bro. Ya, luar biasa. Dan bro mengkoreksi nada suara saya. Ya, nada suara saya seperti ini. Ya, mungkin karena terlalu jauh HP-nya atau terlalu dekat. Nah, sekarang saya dekatin HP-nya. Ya, begini bro. Ya, bro katakan bahwa jika ajaran itu bukan dari Nabi, maka ajaran itu bukan sah. Itu yang pertama. Yang kedua, bro katakan bahwa Muhammad itu adalah Nabi yang mengajarkan agama Islam. Saya tidak mau masuk ke sana, karena itu ajaran bro. Yang ketiga adalah bro lebih banyak ambil referensi dalam Alkitab untuk membenarkan asumsi-asumsi Anda mengenai Alkitab. Sama seperti Abraham, bro kutip semua dari Alkitab. Ya, begitu. Nah, bro bilang di mana itu? Di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya, saya kutip itu bahwa tentang penyebaran kekristenan. Kenapa saya kutip itu? Karena itulah Yeshua HaMashiach memberikan mandat kepada para pengikutnya untuk menyampaikan hal yang kepada para murid-muridnya. Ya, saya percaya Yeshua HaMashiach itu juga adalah Nabi. Saya percaya Yeshua HaMashiach itu Nabi. Betul, tetapi ada hal lain lagi. Ya, saya ingin katakan kepada bro, ya, Yeshua HaMashiach itu Nabi. Betul, Yeshua HaMashiach itu adalah imam. Betul, Yeshua HaMashiach itu adalah raja. Betul, Yeshua HaMashiach itu adalah hamba. Betul, Yeshua HaMashiach itu Alfa dan Omega. Betul, Yeshua HaMashiach itu adalah Tuhan. Betul, ya, Yeshua HaMashiach adalah Alef dan Taw. Betul, semua itu ada di dalam Alkitab. Begitu bro. Ya, jadi untuk meneliti hal itu, bro jangan akal-akali saya. Ya, begitu. Jangan bro, jangan main self attack bro. Ya, ini Alkitab saya tahu. Ya, bro tidak lebih tahu dari saya. Ya, bro tidak lebih tahu dari saya karena Alkitab ini adalah kitab saya. Begitu bro. Kalau bro Al-Quran saya tidak tahu. Ya, saya mengakui saya tidak tahu, tapi sebagian saya tahu. Begitu bro. Bro tidak ahli di dalam Alkitab. Bro tidak ahli di dalam Tanakh. Ya, tidak bro. Ya, justru saya ingin memberitakan kebenaran kepada bro bahwa lo bilang tadi, ya Hashim, Allah. Ya, kalau lo percaya bahwa Allah itu adalah nama pribadi, ya, orang Arab, sembahan orang Arab, ya, Muslim, maka orang Israel, ya, punya Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai. Siapakah Adonai ini? Ya, begitu bro. Ya, kalau mau meneliti di situ sampai di sana harus ke sana. Begitu. Jangan menyerang mental saya.
bahwa saya tidak ilmu saya masih tidak sampai di situ. Tidak, bro. Ya, bro, jangan menyerang mental saya gitu ya. Begitu. Itu artinya sudah masuk kepada penyerangan pribadi, ya. Begitu, bro. Jadi pertanyaan bro adalah, siapa nabi yang mengajarkan kekristenan? Lalu saya bilang itu tidak, ya, itu tidak akademis, itu tidak berbobot. Yang berbobot adalah siapa yang mengajarkan kekristenan. Nah, saya sudah bocorkan tadi ayatnya, ya, saya sudah bocorkan tadi ayatnya. Itu di Matius 28 ayat 18-20, dan lu bilang itu saya akan tertampar ke sana. Ada pengujian-pengujian iman. Saya sudah tahu itu semua. Itu di YouTube banyak banget. Dan saya punya penelitian sendiri. Istilah minum racun, saya sudah teliti itu. Sampai bahasa Yunaninya, Ibrani saya tahu. Itu, bro. Ya, kalau mau meneliti ke sana, bukan saya sombong. Ya, bukan saya sombong. Tapi saya mau menyampaikan kepada bro, ya. Saya menyampaikan kepada bro bahwa bro tidak lebih mengerti Alkitab daripada saya. Itu. Dan pertanyaan itu yang kita fokuskan adalah, siapakah yang mengajarkan kekristenan? Kekristenan itulah pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu mulanya adalah pengikut jalan Tuhan. Gitu, bro. Saya tidak tertarik ya membahas yang lain untuk saat ini. Apalagi Anda ngaku-ngaku bisa Yunani, bisa Ibrani. Ya sudah, Anda jabarkan aja menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Siapa nabi yang mengajarkan Kristen? Itu coba kita lihat. Ya, saya belum terlalu bisa bahasa Ibrani, tapi kalau untuk sekedar pengenalan huruf, ya saya itu udah pasti itu. Karena saya juga belajar, ya kan? Begitu juga bahasa Yunani. Tapi kalau Anda mengatakan Anda bisa, ya silakan Anda coba kita lihat. Buktikan Anda bisa bahasa Yunani atau Ibrani. Ya, karena saya yakin orang Kristen itu kalau sudah paham Ibrani, paham Yunani, pasti dia jadi mu'alaf. Tapi kalau Anda mengatakan, tidak kok, saya bisa Ibrani, tapi saya tidak mu'alaf, buktikan kalau Anda bisa Ibrani. Atau saya mau uji Anda, atau mau diuji. Tapi nggak mungkin, ya kan? Anda kan nggak mungkin sampai ilmunya ke sana. Ya, itu hanya kertak sambal itu ya. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan, Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah rasul, Yesus itu adalah Mesia, Yesus itu adalah raja, Yesus itu adalah ini, Yesus itu adalah itu. Ya, itu iman Anda kan? Tetapi Anda sudah mengakui bahwa Kristen itu tidak diajarkan oleh Yesus. Jadi Yesus itu nabi, Yesus itu apapun menurut Anda. Endingnya Kristen itu tidak diajarkan oleh Yesus. Udah. Ya, makanya saya tanya dari awal, siapa sih nabinya Kristen? Anda nggak mampu menjawab. Anda malah menyalahkan pertanyaan saya. Kenapa? Karena nggak ada jawabannya gitu. Karena Kristen itu Anda akui bukan ajaran Yesus. Nah, kalau bukan ajaran Yesus, lalu ajaran siapa? Taruhlah misalnya itu adalah ajaran Paulus. Misalnya nih, ya. Tapi kan memang iya, Kristen itu adalah ajaran Yesus, Paulus. Nah, berarti Anda pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Antara pengikut Yesus dengan pengikut Yesus Kristus itu beda. Nah, itu tema lain lagi. Kamu harus tahu, Yesus itu bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu berbeda dengan Yesus. Itu harus kamu tahu juga. Tapi kan pemahamanmu belum sampai ke sana. Di sini aja dulu. Ketika Anda mengatakan, menurut Matius 28, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengajarkan Injil ke seluruh bangsa. Tunggu dulu. Karena Yesus tidak pernah membatalkan amanatnya kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Yesus tidak pernah mengaku bahwa aku diutus kepada seluruh umat manusia. Yesus masih ada pernyataannya yang mengatakan aku diutus hanya, ngerti kata hanya kan? Hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel.
Dan itu belum pernah Yesus batalkan. Jikapun ada kemudian ayat Matius ayat 16 sampai 20, tunggu dulu. Apakah ayat itu ada di Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus, ada enggak? Sementara itu adalah manuskrip tertua yang lebih absah, menjadi sumber daripada penulisan para penulis kitab kanonik yang diterjemahkan oleh Lembaga Kitab Indonesia ini. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Anda mengatakan perintah untuk memberitakan Injil itu datang dari Yesus, kata siapa? Kata Matius. Oh, memang Matius itu murid Yesus? Pengarang Matius itu murid Yesus? Bukan. Dari mana saya bisa mengatakan penulis kitab Matius itu bukan murid Yesus? Sangat jelas. Di dalam ayat 16 aja Anda sudah bisa tahu kalau Anda menggunakan akal, kalau Anda pintar maksud saya, kalau Anda menguasai kitab Anda maksud saya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Nah, itu tulisan penulis kitab Matius loh. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, artinya pengarang Matius tidak mendudukkan dirinya sebagai ke-11 murid itu. Andai pengarang Matius itu adalah murid Yesus, maka dia akan mengatakan, aku dan ke-10 murid yang lain berangkat ke Galilea, di bukit yang telah ditunjukkan kepada kami bahwa Yesus datang ke situ, maka di sanalah kemudian kami akan bertemu dengan beliau, Yesus. Tapi tidak. Dikatakan di ayat 18-nya, Yesus kemudian mendekati mereka dan berkata, harusnya kalau pengarang Matius itu adalah murid Yesus, Yesus mendekati kami dan berkata. Tapi kan tidak. Jadi kamu itu menipu dirimu sendiri, memperbodoh dirimu sendiri dengan kitab-kitab terjemahan seperti ini. Sudah terjemahan, sisipan lagi, tambahan lagi. Ya, di Matius 28 itu ending penulisannya itu adalah ayat 15. Ya. Jadi berita yang harus tersiar sampai hari ini di antara orang Yahudi sampai sekarang itu adalah tentang tentara-tentara upahan yang menerima uang. Paham ya sampai di situ ya? Kembali kepada pertanyaan saya. Ketika Kristen itu Anda akui bukan berasal dari pengajaran Yesus, lalu Kristen itu berasal dari pengajaran siapa? Jawab. Nah, masalah Anda di sini, bro, ya tidak bisa membedakan yang namanya pengikut Yeshua HaMashiach dan Nabi. Ya, pengikut Yeshua HaMashiach dan Nabi. Saya katakan tadi, saya mengerti Ibrani dalam konteks itu. Ya, dalam konteks Alkitab. Begitu, bro. Ya, meneliti bagian itu saya ngerti. Ya, di apa itu ya, di Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu saya ngerti konteksnya, bahasa Ibrani Yunaninya. Ya, Matius itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, kemudian itu dialih tuliskan kepada bahasa Girika, bahasa Yunani. Itu sejarahnya di situ, bro. Ya, jadi untuk memahami itu, kita perlu masuk ke sana, ya. Kita perlu masuk ke sana. Saya sudah katakan tadi, ya. Saya sudah katakan tadi bahwa pertanyaan bro itu siapa, ya, siapa nabi yang mengajarkan kekristenan, ya. Dan saya katakan pertanyaan itu tidak akademis, ya, tidak akademis. Begitu, bro. Yang akademis adalah siapa yang mengajarkan kekristenan. Begitu ajaran yang bagus, ya. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan bro itu adalah menjebak, ya, menjebak saya dalam menjawab. Begitu. Ya, dan saya tidak mau dijebak dalam hal seperti saya tahu, ya. Saya tahu pertanyaan itu pertanyaan jebakan. Dan pertanyaan yang saya lontarkan ini, ya, untuk membetulkan pertanyaan bro, itu adalah pertanyaan menggali pengetahuan, ya, pengetahuan tentang kekristenan, ya. Begitu, bro, ya. Begitu yang ingin saya sampaikan,
ya, itu tidak berbobot, ya, tidak berbobot. Pertanyaan yang bro sampaikan sekali lagi, ya, tidak berbobot, ya. Ya, kalau mau tunjukkan di sini siapa yang jago bahasa Ibrani, bahasa Yunani, mungkin banyak teman-teman di sini yang jago bahasa Ibrani, jago bahasa Yunani. Bro Billy itu hebat itu, Bro Valen hebat itu, ya. Matianahu bagus dia, mereka luar biasa, bahkan mereka lebih memahami daripada saya. Begitu bro, ya, begitu. Mereka lebih memahami daripada Anda karena memang Anda tidak paham. Tadi saya pikir bisa bahasa Ibrani, ternyata ya cuman konteks itu. Saya pun bisa. Kalau cuman berdasar konteks daripada Matius 28 sampai ayat 16 sampai ayat 20 dipahami secara Ibrani, saya juga bisa. Apa susahnya sih? Iya toh, kalau cuman modal kayak gitu, kamu pikir saya tidak bisa kalau cuman mau konsep-konsepan kayak itu? Ya, orang Islam lain bisa. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa uh, agama Anda itu tidak diajarkan oleh seorang nabi, ya itu sudah gugur. Sudah gugur. Artinya agama Anda itu bukan berasal dari pengajaran nabi, ya kan? Kalau bukan pengajaran nabi, lalu pengajaran siapa? Ya manusia biasalah. Siapa lagi coba? Anda sudah mengakui itu bukan ajaran Yesus. Nah, kalau bukan ajaran Yesus dan bukan ajaran nabi, ya sudah. Berarti itu adalah ajaran yang tidak diketahui asal usulnya. Anda ingin mengatakan, oh tidak, itu adalah ajaran siapa? Murid-murid Yesus. Ya sudah, kamu itu pengikut murid Yesus, bukan pengikut Yesus, berarti kan gitu. Nah, Anda mengatakan pertanyaan saya tidak berbobot. Ya, pertanyaan saya tidak berbobot atau Anda yang tidak bisa menjawab. Hanya itu aja. Pertanyaan saya tidak berbobot atau Anda yang tidak bisa menjawab. Dan ternyata yang benar adalah Anda tidak mampu menjawab siapa nabi yang mengajarkan Kristen. Kalau Anda itu bisa menjawab, Anda tinggal mengatakan gini, Kristen itu tidak diajarkan oleh nabi. Kristen itu tidak diajarkan oleh Yesus. Kristen itu diajarkan oleh pengarang-pengarang kitab kanonik. Ya udah selesai, tamat. Berarti Kristen itu udah jelas asal usulnya dari mana, gitu bro. Tadi kamu mengakui Kristen tidak diajarkan oleh Yesus, lalu kamu akui Kristen tidak diajarkan oleh Nabi. Ya udah selesai. Tinggalkanlah agama yang membuat kamu akan masuk ke dalam neraka secara kekal di dalamnya. Paham? Itu kalau dari segi pemahaman lu bro, ya. Sekarang konsep bro bawa untuk memahami Alkitab tidak bisa, ya, tidak bisa. Konsep Islam ketika di dalam pikiran seseorang sudah ada konsep tertentu lalu dipaksakan untuk memahami Alkitab, itu nggak bisa, nggak akan masuk, ya, nggak akan masuk bro, begitu, ya. Jadi bro memberikan pertanyaan, ya, memberikan pertanyaan bahwa bukan pertanyaan, pernyataan, ya, pernyataan bahwa kalau bukan ajaran dari Nabi, itu bukan ajaran Yesus dan Kristen, itu pasti palsu gitu ya. Tidak bro. Kenapa saya katakan tidak? Karena bro tidak berpikir sebagai seorang pengikut Yeshua HaMashiach. Begitu, ya, begitu. Wajar, itu wajar aja kalau orang lain, orang di luar pengikut Yeshua HaMashiach ngomong begitu, wajar aja, silakan, saya tidak larang kok, ya, gitu. Jadi dalam bagian itu, ya, dalam bagian itu Yeshua HaMashiach memberikan mandat, ya, kepada para pengikutnya, ya. Kalau orang Yahudi mah, ya, mengatakan itu adalah kaum Nesraim, ya, begitu bro, ya.
ya, pengikut Yeshua Masya atau Kristen atau pengikut jalan Tuhan. Begitu ya. Begitu bro, untuk memahami hal itu seperti itu ya. Sekali lagi pertanyaan